Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Harimau versus gorila. Siapa yang lebih hebat? Harimau dikenal sebagai salah satu pemangsa paling mengerikan yang ditakuti oleh semua hewan yang ada di sekitarnya. Sementara gorila adalah kera terbesar yang seakan jadi simbol primata terkuat. Dalam video ini, admin akan coba membandingkan kedua hewan ini, dan di akhir video kita akan mengetahui siapa yang terhebat. Langsung aja kita bandingkan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Harimau terbesar adalah harimau Siberia atau Amur Tiger, yang juga menjadi jenis kucing terbesar yang masih ada. Panjang rata-ratanya sekitar 2 meter, tingginya sekitar 1 meter, dan beratnya di kisaran 200 kg. Itu adalah ukuran rata-rata dari harimau Siberia. Sementara gorila terbesar adalah gorila dataran rendah timur atau Eastern Lowland Gorilla. Panjangnya sekitar 1,6 meter, tingginya sekitar 1,7 meter, dan beratnya di kisaran 200 kg. Itu adalah ukuran rata-ratanya. Jika diperhatikan, ukuran keduanya cukup seimbang. Mengingat ukuran yang admin bagikan adalah ukuran rata-rata dari hasil pengukuran beberapa individu dengan usia dewasa. Lalu, siapa yang lebih besar? Mengutip laman Guinness World Record, ada harimau Siberia terbesar yang panjangnya mencapai 3 meter dan beratnya mencapai 400 kg. Sementara mengutip laman Buwindi Uganda Gorilla Tracking, gorila terbesar yang pernah tercatat hanya memiliki berat di kisaran 260 kg saja. Jadi bisa dibilang, ukuran harimau Siberia masih lebih besar daripada gorila. Apa senjata alami harimau? Semua pasti sudah tahu. Taring tajam dan cakar melengkung yang sangat tajam. Gigitan dengan rahang yang kuat, serta cakar yang bisa menembus tubuh lawannya adalah senjata mematikan dari harimau. Sementara senjata gorila adalah pukulan. Agak disayangkan sebenarnya. Gorila punya kemampuan untuk menyerang dengan gigitan, tapi mereka biasanya menyerang dengan tinjunya. Dan sebagai tambahan informasi, tinju gorila bisa saja memecahkan kaca di kebun binatang. Padahal itu tebel loh kacanya. Dari senjata alaminya, harimau masih menang. Seperti yang sudah admin singgung sebelumnya, gorila bisa dibilang kurang memaksimalkan rahangnya. Padahal gigitan gorila bisa mencapai 1300 PSI. Masih di atas harimau yang hanya di kisaran 1050 PSI. Bahkan sampai saat ini, admin masih bertanya-tanya, jika gorila punya rahang yang begitu kuat, sementara mereka jarang memakainya, lalu untuk apa kekuatan rahang gorila? Sekelas kuda Nil yang merupakan herbivora, mereka masih memakai rahangnya untuk bertarung dan menyerang lawannya. Kalau harimau sih jelas ya, buat berburu mangsa. Nah, kalau gorila, kekuatan rahangnya itu buat apa coba? Ada yang bisa bantu jawab? Kecepatan gorila sekitar 40 km per jam. Mereka bukan tipe hewan yang sering berlari. Gorila biasanya bergerak santuy. Mereka memakai kecepatannya ketika menyerang atau melarikan diri. Tentu kecepatan gorila masih di bawah harimau yang ada di kisaran 65 km per jam. Meski ada pula yang mengatakan bahwa kecepatan harimau bisa mencapai 80 km per jam atau bahkan lebih. Suara gorila yang asli berbeda dengan yang ada di film. Gorila tidak berteriak seperti monster. Mereka hewan yang pendiam. Suara yang khas adalah pukulan dada yang suaranya nyaring. Tentu bukan tandingan harimau yang bisa menggeram dan mengaum. Suara harimau ini jadi salah satu suara yang paling menggetarkan jiwa. Kalau menurut admin lo ya. Jika perbandingannya dengan macan tutul,
Pasti, admin memilih macan tutul sebagai pemenang karena kemampuannya dalam membawa mangsa ke atas pohon. Sayangnya, ini perbandingan antara gorila dan harimau. Jadi pemenangnya adalah gorila. Mereka emang hidup di pepohonan, sarangnya di atas pohon, dan kalau urusan panjat-memanjat, jangan ditanyalah. Harimau emang bisa memanjat pohon, tapi kemampuannya terbatas. Gorila hidup dalam kelompok. Mereka adalah hewan sosial yang biasanya berkumpul. Kelompoknya agak mirip seperti satu keluarga dan keluarga lainnya yang hidup dalam suatu wilayah. Jumlah pasukan gorila bisa saja mencapai belasan atau bahkan puluhan ekor. Sementara harimau, mereka adalah hewan soliter yang hidup sendiri. Tapi kadang harimau terlihat bersama yang lain, entah karena di penangkaran atau keluarga kecilnya. Tapi normalnya harimau hidup sendiri. Tentu saja, harimau bukanlah tandingan gorila dalam perbandingan ini. Jika para simpanse, orang utan, atau bahkan babun bisa memburu mangsa berukuran besar, gorila yang sebenarnya punya kemampuan untuk jadi pemangsa malah lebih herbivora. Mereka menyukai dedaunan dan buah-buahan. Kalaupun memakan hewan lain, biasanya hanya serangga kecil. Sebagai omnivora, menu makan gorila tidak seberagam harimau yang karnivora. Harimau sendiri memburu berbagai hewan yang ada di sekitarnya, tapi mereka juga pernah kedapatan memakan durian atau mungkin buah lainnya yang mereka temui. Perbandingan ini milik harimau. Serangan harimau adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Yang jelas, serangan mereka sangat mematikan. Harimau berburu mangsa dengan mengandalkan kecepatan, serangan cakar tajam yang panjang, dan bisa menembus tubuh mangsanya. Lalu ditambah gigitan kuat yang bisa saja menyebabkan tulang mangsanya tertembus taring tajam harimau. Sementara gorila, karena mereka bukan pemangsa, maka serangannya tidak digunakan untuk berburu. Gorila memakai serangannya untuk bertarung dan melawan musuhnya. Serangan utama mereka adalah pukulan kuat, di mana kaca tebal saja bisa retak, apalagi kalau mengenai lawannya, sepertinya bisa KO dalam satu pukulan. Meski serangan gorila berbahaya, tapi serangan harimau lebih mematikan. Harimau adalah raja hutan. Tidak ada pemangsa yang berani memburu mereka. Tapi harimau punya pesaing, seperti beruang, buaya, macan tutul, anjing liar, gajah, badak, gaur, dan beberapa hewan besar dan kuat yang ada di sekitarnya. Sementara gorila sebenarnya aman di habitatnya karena minimnya pesaing. Tapi gorila punya pemangsa, yaitu macan tutul. Gorila jadi salah satu mangsa yang kadang diburu oleh macan tutul. Meski punya banyak pesaing, harimau bisa menghandlenya. Sementara gorila yang sebenarnya minim pesaing tapi malah punya pemangsa. Jadi perbandingan ini milik harimau. Gorila adalah hewan sosial. Meski hidupnya di dalam hutan dan jauh dari manusia, mereka masih bisa menerima kehadiran manusia di sekitarnya. Asalkan para gorila tidak diganggu, mereka akan mengabaikan manusia yang ada di sekitarnya. Tapi jika gorila merasa terusik, apalagi diburu, mereka bisa saja menyerang, dan serangan gorila lumayan berbahaya bagi manusia. Beda ceritanya dengan harimau yang emang punya insting sebagai pemangsa. Jika ada manusia di dekatnya, harimau bisa saja menyerang. Yang pasti, harimau sangat berbahaya bagi manusia. Keduanya terancam karena perburuan manusia. Mereka juga kehilangan habitatnya. Beberapa emang bisa dijinakan oleh manusia. Tapi dengan pertimbangan bahaya yang ada, gorila lebih bersahabat daripada harimau. Gak ada duelnya lah ya. Habitatnya aja jauh banget. Yang satu di hutan pedalaman Afrika, dan yang satu di hutan pedalaman Asia. Gak bakal ketemu, apalagi bertarung. Singkat aja, kalaupun harus bertarung, maka harimau yang menang. Alasannya, macan tutul aja bisa memburu gorila, apalagi harimau yang lebih kuat daripada macan tutul. Tentunya, harimau punya peluang kemenangan yang lebih besar daripada gorila. Gorila menang dari perbandingan kekuatan gigitan, kemampuan memanjat, kelompoknya, dan hubungan dengan manusia.
Sementara harimau menang dari ukurannya, senjata alaminya, kecepatannya, suaranya, makanannya, serangannya, pesaingnya, dan menang duel. Harimau masih di atas gorila dari beberapa perbandingan yang ada. Siapa lagi yang mau dibandingkan? Silahkan berkomentar. By the way, perbandingan hewan purba kayaknya nggak dulu ya. Jadi mohon maaf buat yang request perbandingan hewan purba. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.